Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan, nama saya Perawat Gadisa. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol sama Ibu ya mengenai Iya. kesehatan di keluarga Ibu. Kita kan kemarin udah kontrak, udah perjanjian kemarin bahwa saya akan mengobrol dengan Ibu hari ini ya. Iya. Nah, hari ini saya akan menanyakan data-data dasar mengenai keluarga Ibu seperti komposisi keluarga, silsilah keluarga, sama aktivitas keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Iya. Waktunya mungkin 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, sedia. Baik, dimulai ya Bu ya. Ya. Di keluarga Ibu siapa yang menjadi kepala keluarganya? Suami. Bapak usia berapa? Bapak usia 43 tahun. Alamatnya di Maribaya nomor 15 ya Bu ya? Benar? Iya. Untuk pendidikan terakhir Bapaknya apa Bu? SD. SD. Untuk pekerjaannya? Buruh harian lepas. Kalau Ibu namanya siapa Ibu? Ibu T. Ibu T. Usianya? 46 ya. Pendidikan terakhir Ibu di SLTA. atau SMA ya Bu ya? Iya. Untuk pekerjaannya, apakah Ibu ikut bekerja juga? Tidak, ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga saja Iya. berarti ya. Iya. Apakah ada keluhan kesehatan Ibu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu punya anak berapa? Anak 2. Anak 2. Perempuan semua, laki-laki atau laki-laki perempuan? Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya ya. Iya. Yang pertama anak namanya siapa? D. Usianya? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Sekolah Iya. di? Sekarang dia lagi menjenjang ke itu lagi sekolah lagi ya, kuliah lah. Di gitu. kuliah. Ya. Apakah sekarang kondisinya sehat atau sedang sakit? Alhamdulillah ya sehat ya. Untuk anak yang kedua namanya? A. Usianya? Mau 12 sekarang. Untuk sekolahnya masih SD Masih kelas SD. 5. kelas 5 ya. Kondisinya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang saya mau nanya tentang silsilah keluarga Ibu ya. Ibu menikah tahun berapa? 99. 99. Keluarga Bapak berapa saudara? 3. 3. Bapak anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. 4. Oh, Ya. berarti Bapak anak kedua dari 4 bersaudara Iya. gitu ya. Iya. Yang pertama siapa Bu? Kakaknya? T. Usianya? 47 tahun. Untuk yang ketiga Yang ketiga 41. siapa namanya? O. Untuk yang keempat siapa namanya Bu? J. Usianya? 32 tahun. 32. Untuk Iya. orang tua dari suami masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Usianya? Kalau untuk bapaknya ya 60 tahun, ibunya 61. 61 ya. Apakah ada penyakit keturunan? Ibunya sekarang punya, ya sekarang sih punya diabetes sama darah tinggi. Kalau dulu enggak. Dulu enggak, baru Iya. sama Iya. tua gitu Iya, waktu. iya udah menjelang tua gitu, umur tua. Kalau bapak mertua Ibu ada penyakit keturunan? Enggak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Untuk keluarga Ibu berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. Ibu keberapa? Ke-6. Ke-6. Untuk yang saudara pertama siapa? A. Usianya? 59. Untuk yang kedua siapa Bu namanya? C. Usianya? 55. 55. Untuk yang ketiga? Yang ketiga itu 52. Siapa namanya Bu? A. Kalau yang keempat siapa? J. Ya. Usianya? Usianya 50 50. tahun ya. Kelima. Berarti Ibu ke-6 ya? Iya. Untuk orang tua Ibu masih sehat, masih ada? Nggak ada, udah meninggal. Udah meninggal ya Bu ya. Usia meninggalnya
Ibu itu waktu itu meninggal usia 61 tahun. Karena Eh, diabetes. Kalau Ya. bapak Kalau bapak udah umur 79. karena Kalau menurut dokter itu katanya jantung. berarti di keluarga ibu ada kemungkinan untuk penyakit keturunan diabetes ya bu ya. Iya. Kalau yang tinggal di satu rumah siapa aja bu? Suami, ibu sama anak-anak. Berarti gini ya bu ya, tipenya keluarga inti ya bu, seperti ini. Iya, iya. Nah untuk sukunya ibu berasal dari suku mana? Sunda. Sunda ya. Ya. Dua-duanya bapak dan ibu. Iya, Sunda sama. Untuk bahasa yang digunakan di rumah bahasa apa bu? Kalau seringnya sih Sunda aja. Sunda aja. Ya. Kalau misalnya bersosialisasi dengan tetangga menggunakan bahasa Sunda. Sunda juga. Kalau anak-anak di rumah Sunda. Sunda juga. Ya. Ibu asli sini atau pindahan dari mana? Suami sini, saya beda daerah. Oh beda daerah, tapi Ya. masih di Ya. Jawa Barat gitu Iya, ya. iya. Kalau di sekitar rumah ibu suku yang dominan yang paling banyaknya dari suku mana bu? Sunda. Berarti masih sama-sama ya bu ya. Ya, sama. Untuk pakaian dan makanannya masih ada yang berhubungan dengan suku, seperti harus memakai pakaian adat atau harus memakan makanan yang khas dari suku tersebut gitu. Ada, apakah ada? Enggak ada. Nggak ada, berarti sudah modern ya bu ya. Ya. Untuk aktivitas agama sama kegiatan sosial di sekitar rumah yang sering dilakukan apa bu? Kalau di sini ya paling ya kalau masalah pengajian di sini nggak ada ya, soalnya nggak punya masjid, jadi masjidnya harus ke beda RT gitu atau ke beda RW. Terus masalah anak-anak ngaji, ibu-ibunya juga sama, kalau pengajian susah, anak-anak ngaji juga susah, harus ke beda RT atau ke beda RW. Jadi itunya nggak ada masjid aja gitu di sini. Kalau kegiatan sosialnya ibu bagaimana? Apakah ada kerja bakti atau misalnya ada misalnya ada tetangga yang menikahkan anaknya gitu, apakah harus membantu atau bagaimana? Iya, pasti harus membantu. Yang namanya tetangga ada yang misalkan ada nikahan atau ada yang meninggal, pasti kita harus membantu. Oh, berarti sosialnya bagus ya bu ya di sini ya. Ya. Jika ada yang sakit nih di keluarga, biasanya berobat ke puskesmas atau kemana, atau apakah meminum obat-obatan tradisional atau seperti itu bu, bagaimana? Ya kalau sakit itu paling ke klinik gitu ya, ke klinik. Ya. Tapi masih ada kayak harus minum minuman herbal seperti itu. Ya kadang-kadang yang namanya orang kan beda-beda ya, ada yang suka pakai tradisional juga ada gitu. Kalau di keluarga ibu bagaimana? Masih suka sih. Masih suka Ya. Ibu dan bapaknya. Ya. Ada mitos atau kebiasaan yang masih digunakan nggak bu kalau di keluarga? Nggak ada Ya bu ya. Untuk agamanya Islam ya bu ya semuanya. Ya, Alhamdulillah ya. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukannya apa bu? Ya anak-anak pengajian ya, biasa ibu-ibunya ya pengajian sama. Kalau misalnya pengajian gitu biasanya suka ikut ibu, suami dan anak-anaknya? Anak-anak yang ngaji tiap hari, kalau ibu-ibu ya seminggu sekali, yang sebulan sekali. Ibu bagaimana ibu menerapkan nilai agama di keluarga ibu? Kalau masalah agama kita kan harus ke anak-anak gitu ya, masalah dari pengajian ngaji, masalah yang mengerjakan yang 5 waktu, kita harus itu ke anak-anak gitu. Jadi ibu sudah menerapkannya dari kecil? Ya. Untuk status sosial ekonominya ibu, pendapatan per bulannya di keluarga kira-kira berapa? Ya kurang lebih lah 2 juta. 2 juta. Berarti 2 juta dari ini ya, kerja bapak? Ya. Punya asuransi? Enggak punya. Atau tabungan kesehatan atau pendidikan? Enggak punya. BPJS?
kalau yang dikasih dari pemerintah BPJ. Oh iya ya. ya. Terus kalau yang mengatur keuangan di rumah siapa, Bu? Ibu. Oh, ibu sendiri berarti ya. Ya. Jika ada kesulitan keuangan di keluarga misalnya nih ya, Bu, siapa yang membantu biasanya? Atau ibu dan suami itu biasanya meminta bantuan ke siapa? Ya kita berikhtiar dulu ya ke saudara, ya ke orang tua itu. Kalau misalkan ya kalau kita itu berikhtiar sendirilah gimana caranya gitu. Untuk aktivitas rekreasi yang sering dilakukan bersama ibu, adakah di rumah seperti Nggak ada. jalan-jalan, makan bersama atau bagaimana? Ya kalau jalan-jalan gitulah ya dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali pasti ada gitu ya, cuman refreshing aja. Oh, jadi refreshingnya Bu ya. Ya. Segitu mungkin ya Bu yang saya tanyakan. Hasilnya kan ibu ini keluarga inti ya, karena tinggalnya hanya ibu, suami dan anak 2 gitu ya. Terus ada penyakit keturunannya Bu ya, diabetes. Ada. Kemudian hasilnya ini akan dianalisis ya Bu ya bersama. Nanti kita rencanakan tindak lanjutnya seperti apa ya Bu ya. Ya. Mungkin saya rasa ngobrolnya sudah ya Bu ya. Nanti mungkin 2 atau 3 hari lagi saya kesini ya Bu ya untuk merencanakan kegiatan selanjutnya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.